Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur pagi ini anugerah Tuhan yang membawa kita ke tempat ini. Kita bisa menikmati lagi hari yang baru, nafas yang baru, kesehatan yang baru dari Tuhan. Mari kita mau berikan hidup kita yang terbaik untuk Tuhan pagi ini. Kita mau sembah Tuhan bersama-sama. Mari kita sama-sama akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami. Saat kami datang ke tempat ini, tujuan kami hanya satu Tuhan. Kami ingin menyenangkan Engkau lewat pujian yang akan kami naikkan, lewat firman Tuhan yang akan kami dengar. Kiranya Tuhan saja yang dimuliakan lewat ibadah kami pagi ini. Urapi setiap kami yang melayani-Mu, urapi setiap jemaat yang hadir. Kiranya kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, Tuhan Kau sungguh besar. Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya kami mengagumi, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan Kau sungguh, mari nyatakan kebesaran-Nya. Karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur, hati kami penuh ucapan syukur Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau bersyukur, selalu bersyukur kepadamu Tuhan.
Mari jemaat Tuhan kita sama-sama bangkit berdiri. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Jemaat Tuhan saja naikkan, katakan ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Ya Tuhan, anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku sekali lagi jemaat Tuhan saja. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Yes, Tuhan, anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Oh, anugerahmu mempesona, ku berharga di matamu, ku berharga di matamu. Oh, anugerahmu besar, anugerahmu besar. Kau tunjukkan untuk kami kesetiaanmu besar. Oh Allahku, naikkan syukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Oh hati kami dipenuhi ucapan syukur. Kami mau tinggikan-Mu, kami mau tinggikan-Mu. Oh Allah kami, hati kami dipenuhi. Mari jemaat Tuhan, mari jemaat Tuhan, naikkan ucapan syukur. Mari keluarga Eklesia, pagi ini kita mau ingat anugerah Tuhan sungguh besar. Naikkan ucapan syukurmu untuknya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, anugerah-Mu mempesona. Kami berharga, kami berharga untuk Engkau. Oh Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Roh Kudus, Roh Kudus, kami mohon pengurapan-Mu pagi ini. Kami mau diperbarui,
Kami mau terima anugerah-Mu yang baru pagi ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami tidak berterima kasih kepada Engkau. Kasih-Mu cukup bagi kami Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berterima kasih Tuhan. Ku mau bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku sekali lagi naikkan ucapan syukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Yes. Anugerah-Mu mempesonaku. Terima kasih Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di sekali lagi. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Berikan kemuliaan untuk Allah kita yang besar. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Setiap kita yang berharga di mata Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan untuk Allah kita. Haleluya. Tepuk tangan untuk Allah kita. Katakan, oh giranglah, giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah. Haleluya. Oh Yesus cinta pada saya, amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini, harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini, harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkan. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkan. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini, harinya kami bersuka sebab Dia. Sekali lagi ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur,
halamannya dengan puji. yes, kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka. Semua yang digirangkan Tuhan, angkat tangan untuk Tuhan. Oh, dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh, dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girang. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, katakan Yesus cinta saya, cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh yes, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, katakan ya Allah baik, haleluya. Ya Allah baik, yes. Dengan sungguh-sungguh katakan Tuhan Yesus baik. Ya Allah baik, dia baik. Kasih jempolnya dong untuk Tuhan. Ya Allah baik, ya Allah, yes Tuhan baik. Ya Allah baik, dia baik bagiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, dia baik bagiku. Ya Allah, ya Allah baik, Allah baik, dia baik. Sekali lagi ya Allah baik, Allah baik. Katakan ya Allah baik, Tuhan Yesus baik. Ya Allah baik, dia baik bagiku. Ya Allah baik, dia baik bagiku. Sekali lagi, ya Allah baik, dia baik bagiku. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Allah kita yang paling baik. Boleh dong kasih tos dengan kanan kirinya, katakan Allah kita yang paling baik. Allah kita yang paling baik. Silahkan Bapak Ibu Jemaat kembali duduk. Kita akan terima anugerah berkat firman Tuhan. Nanti kita akan juga menerima sakramen perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan hati untuk darahnya yang sudah tercurah bagi kita. Darahnya yang tercurah adalah tanda bahwa besarnya kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang
dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah. Sekali lagi, seumur hidupku, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita sembah Tuhan, mengucap syukur untuk darah-Nya yang tercurah. Kami bersyukur, darah-Mu menebusku, darah-Mu bebaskanku, darah-Mu sembuhkanku, darah-Mu pulihkanku Tuhan, darah-Mu memberi kemenangan bagi kami. Haleluya. Kami anak-Mu yang dimenangkan, darah-Mu menyucikan, darah-Mu membebaskan, darah-Mu menyembuhkan. Darah-Mu yang memberi kami hidup Tuhan. Oleh karena darah-Mu kami ada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang terlalu besar untuk kami. Kami mau sembah Engkau pagi ini. Haleluya. Engkau yang ku sembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah dengan hati kami yang terdalam Tuhan. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau Engkau ku sembah di tempat yang maha
kepada hambanya. Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembahmu. Kau ku sembah, Kau yang terindah. Bersihkanku dengan darah-Mu. Kau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembahmu. Seumur hidupku ku mau sekali lagi. Sungguh ini menjadi pengakuan. Seumur hidupku ku mau menyembahmu. Mari beri kemuliaan, sorak-sorai, pujian hormat untuk Dia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Seumur hidup kami Tuhan, seumur hidup kami, selama Tuhan masih memberi kesempatan buat kami terus rindu menyembah-Mu. Kami rindu terus bisa menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap hati, setiap telinga yang pagi hari ini rindu mendengarkan firman-Mu. Kami mau Tuhan, kiranya firman-Mu terus menjadi firman yang hidup dalam setiap hati kami. Berbicaralah, berkata-katalah untuk setiap kami. Sebab kami semua anak-anak-Mu siap mendengar. Roh Kudus melindungi, membentengi kami semuanya. Kami mau Roh Kudus saja yang berkata-kata untuk setiap kami. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati semuanya. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Haleluya. Semua sehat ini? Saudara, puji Tuhan ya, kalau Tuhan masih memberi kesempatan buat kita semuanya untuk kita tetap bisa mengasihi Tuhan, untuk tetap kita bisa beribadah kepada Tuhan. Ini anugerah Tuhan. Ya, atas nama gereja sekali lagi mengucapkan bela sungkawa kepada Mbak Nurul atas berpulangnya ayah terkasih. Kiranya tapi bersyukur saudara, di detik-detik terakhir ayahnya tidak mau kembali kepada Tuhan itu, Mbak Nurul itu menolong ayahnya itu dalam doa pertobatan saudara. Saya jujur kagum sama dia. Pada selama ini Mbak Nurul itu belum pernah secara pribadi itu bagaimana menolong seseorang dalam doa pertobatan saudara. Tapi saya melihat Mbak Nurul ini tergolong orang yang baru kenal Tuhan. Tapi dia berani melangkah memperkenalkan Yesus kepada bapaknya ini saudara. Di akhir nafas bapaknya ini Mbak Nuruli menuntun bapaknya kepada doa pertobatan, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Bapaknya mungkin gak mendengar, tetapi air mata yang keluar dari kelopak mata bapaknya ini menandakan bahwa dia mendengar saudara, walaupun dia tidak bisa berkata-kata. Saya pun mengartikan air matanya ini tanda dia mengaku dosanya dan mau menerima Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan pagi hari ini saudara. Pagi hari ini saudara, saya ingin menyampaikan tentang bagaimana pemeliharaan Tuhan itu terbukti. Tuhan kita itu Tuhan yang gak ngingkari janjinya buat kita. Saya ingin kita melihat di dalam 1 Raja-Raja 17 saudara. Mas Bram boleh siap menolong? 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama sampai yang ke-6 saja, tolong dibacakan ayat ini. 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini
Berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Terima kasih Mas Bram. Saya ini ngelamun saudara, baca ini, saya itu Mas Bram baca itu membayangkan ini dulu saudara, kejadian ini. Saudara, waktu saya baca ini berulang-ulang saudara, berulang-ulang membaca ayat ini. Sebenarnya ini ayat apa? Perikop yang populer sekali di kalangan anak-anak Tuhan. Benar ya saudara-saudara yang sekolah minggu, kalau pertobatannya itu mungkin dulu mulai kecil, ikut Tuhan itu mulai kecil, itu akan mengenal sekali ini. Ini populer sekali di telinga anak-anak sekolah minggu. Bagaimana Elia di tepi sungai Kerit. Sampai Nabi Elia ada di sungai Kerit. Kenapa ada di sungai Kerit? Saudara, waktu Elia sebagai nabi mengatakan kepada nabi kepada Raja Ahab, saudara, Ahab itu sebenarnya dia anak Tuhan awalnya. Tapi karena pernikahan, makanya hati-hati. Pasangan hidupnya membuat dia Ahab ini yang keturunan Israel ini akhirnya menyimpang dari ajaran orang tuanya, menyimpang dari ajaran turun-temurun yang sudah orang tuanya ajarkan. Akhirnya dia ikutlah menyembah Baal-Baal, menyembah dewa-dewa, menyembah patung-patung. Saudara, yang Tuhan katakan itu benar adanya, saudara. Mengapa anak Tuhan itu harus menikah dengan sesama pasangan yang sepadan. Untuk gedine awake tok sing sepadan. Gedi padha gedi, cilik padha cilik ya enggak sekedar itu. Gedi mbek cilik ya ora apa-apa. Gedi padha gedi enggak apa-apa. Tapi imannya. Karena apa? Kalau saudara bisa membawa pasanganmu yang tidak kenal Tuhan tadi, dibawa kenal kepada Tuhan, itu puji Tuhan. Masalahnya, kalau seperti Ahab ini, Ahab yang akhirnya ikut istrinya, ikut menyembah dewa-dewa, membangun patung-patung, membuat patung-patung, saudara. Saudara, tapi perhatikan Nabi Elia. Pada waktu hidup zaman Ahab ini, ada seorang nabi dikatakan adalah Nabi Elia. Kira-kira Allah marah enggak sama mereka ini, saudara? Marah enggak, saudara? Nyembah patung, nyembah berhala bertahun-tahun itu. Suatu hari ngomonglah Tuhan sama Elia, ayo sampaikan kepada Raja Ahab, kepada rakyatku, akan tidak ada hujan selama 3 tahun setengah. Di Indonesia berapa lama enggak hujan kemarin? Bulan hitungannya ya saudara ya. Duh, rasanya enggak ada hujan. Kalau saudara bukan petani mungkin masih enak, masih punya duit, masih bisa beli beras, masih punya uang, masih beli sayur, walaupun sayurnya mahal pun dibeli karena membutuhkan. Bagaimana dengan para petani? Saya setiap sore itu lihat, saudara, di belakang itu, saudara, Pak petani di belakang itu membuat bor, sumur bor itu loh, saudara, untuk mengaliri sawah mereka. Ini dikatakan 3 tahun setengah. Firman Tuhan katakan di ayat yang pertama tadi, tidak akan ada embone lho ora ono kok hujan. Tidak akan ada embun atau hujan pada tahun ini, kecuali ku katakan. Saudara, kita hendak puasa 1 hari saja rasanya
Satu hari ini lo cuma sampai jam 1. Puasanya lo sampai jam 2. Itu rasanya tuh nggak status iki ora mandek perkataannya. Nggak statusnya aduh Tuhan. Semua orang jadi tahu, satu kampung itu tahu lek kita puasa. Padahal bukone lo jam 1. Saudara. Saya mau katakan ini saudara ya. Elia menyampaikan ini kepada Ahab. Marahlah Ahab, apalagi istrinya. Siapa istrinya ini saudara? Bu Ahab ya. Bu Ahab ini marah. Hati-hati ya, ini pasangan hidup ini menentukan mati hidupnya seseorang. Saya mau katakan juga. Ingat, pasanganmu menentukan mati hidupmu juga. Istrinya ini Sebel ini. Wih, ngomongan apa? Ngawur iku nabi iku. Dia mengirim pasukannya, ayo bunuh Elia. Kejar Elia. Sebab itu Tuhan tahu itu. Sebab itu sebelum firman ini datang, Tuhan ngomong ke Elia, setelah ini, setelah kamu ngomong ini, nyampaikan berita ini kepada Ahab, pergilah kau. Pergilah menjauh ke Sungai Kerit. Apa kemudian Tuhan tidak bertanggung jawab? Setelah ngongkon lungo, wis lungo blas. Ya enggak, Tuhan itu tetap bertanggung jawab memelihara Elia. Dikatakan sama Tuhan, sungai ini saiki iki beda mek dulu saudara. Sungai lek ngomong sungai, ya sungai air mata, air yang sungguh-sungguh jernih. Merek sekarang itu kalah jernihnya dengan air sungai dulu. Karena memang benar-benar dari mata air yang tidak tercemari oleh apapun. Sekarang air yang kita beli, air mineral yang kita beli, itu sudah tidak murni saudara. Sudah disaring beberapa kali saudara ya. Dan Tuhan ngomong, aku akan mengirim burung untuk memberi engkau makan. Dikatakan oleh firman Tuhan, ngasih makannya berapa hari sekali saudara? Coba lihat itu. Sama enggak Alkitabnya saudara dengan saya? Berapa hari sekali ngasih makan? Lah iki mau gak mau coba piye? Ngasih makannya berapa? 2 hari sekali? Sehari 2 kali. Tuhan ternyata ngirim. Saudara tahu burung gagak itu dia pemakan apa saudara? Pemakan daging ya. Bener enggak burung gagak ini? Kan saudara punya peliharaan itu ada burung yang hanya makan biji-bijian. Makan bijian, begitu ya, bener ya? Ada yang hanya burung itu makan buah pisang saja, dia enggak mau biji-bijian. Ada yang seperti itu. Lah Tuhan nih lo nyuruh burung gagak untuk memelihara Elia. Ini rasanya enggak masuk akal saudara. Tuhan memelihara Elia ini enggak masuk akal. Kalau burung dapat daging, gagak ini dapat daging, harusnya ya makan sendiri orang mungkin. Enggak mungkin dibagikan. Kecuali dia punya anak ya saudara ya. Dia akan bagikan kepada anaknya. Tapi Tuhan nyuruh daging yang dikirim kepada Elia ini daging yang bagus, daging yang segar supaya Elia bisa makan. Wis saudara gak usah bingung mikirno ya apa Elia carane masak, wis aja mbok pikir. Ben dipikir Elia ini, tante ya mau mikir kok iku. Ya saudara. Pokoknya Elia itu dikirim daging setiap hari. Pagi sore, pagi sore, pagi sore. Saudara, dikatakan oleh firman Tuhan burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Loh, luar biasa. Lengkap. Cara Tuhan memelihara Elia ini lengkap. Karena apa? Elia punya keberanian menyampaikan berita itu kepada Ahab saudara. Karena dia tahu hukumannya adalah mati kalau dia berani mengatakan hal-hal yang tidak baik menurut Elia. Menurut Ahab. Ahab menganggap perkataan Elia itu adalah sebuah kutukan.
Karena dia nabi, lek kowe ngomong gak ono udan, iki mesti gak ono udan tenanan. Makanya kerajaan marah kepada Elia. Karena menganggap apa yang dia sampaikan ini sebuah kutuk, sebuah hukum untuk bangsa Israel. Saudara, tapi apa yang dikatakan Elia, saudara? Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, membuat Elia ini berani. Ini yang membuat dia berani. Demi Allah yang hidup, Allah yang aku layani, Allah Israel. Ini membuat dia berani, punya keberanian untuk menyampaikan ini, saudara. Saudara, kadang kita ini, khususnya di Indonesia, saudara. Kadang saudara dan saya sudah berbuat baik kepada lingkungan, benar. Supaya kadang kita ini, keagamaan kita, kekristenan kita, juga mereka bisa menghormati kita. Tapi kadang mereka tidak peduli, saudara. Dengan kebaikan-kebaikan saudara, dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, mereka tutup mata. Contohnya, saudara, gereja ini. 11 kali gereja ini ditutup. Siapa yang rumahnya dalam 11 kali ditutup resolusi rumahnya pernah ke tempatan ibadah pagi? Ada yang ingat rumahnya pernah ke tempatan ibadah pagi? Bude Heni, Om Yudi, Pak Kristiono yang sudah meninggal itu depannya Bude Heni itu ya, ingat ya. Itu kita ibadah sampai di luar situ di jalan karena gereja apa namanya? Rumah di Perumnas ini kecil-kecil, mungil-mungil. Apalagi yang belum direnovasi itu ruang tamunya cuman berapa itu? 3-4 meter gitu aja. Jadi otomatis pakai jalan aspal. Itu Mas Yuda masih kecil. Wis gak imut tapi makin cilik. Mas Yuda masih kecil, masih SMP. Dan dia itu menjadi saksi hidup juga buat perjalanan gereja ini. Kemudian apa itu membuat kita berhenti? Di resolusi loh, uangnya cuma titik. Resolusi pertama cuman sekitar 6 orang. Gereja ini ditutup cuman 6 orang. Katanya mengganggu lingkungan. Padahal cuman gitar gerenjeng itu Om Markus loh. Tonggo sebelah mungkin nggak dengar. Tutup ibadah di tempat lain. 2 minggu lagi balik. Markus kan wong dablek ya, balik nih. Bertambah jiwa-jiwa, diresolusi lagi, pindah lagi ke gereja, ditutup lagi, ya wes gitu. Sampai 11 kali dan sampai hari ini. Kemudian sepanjang 11 kali diresolusi, Tante pernah nyampaikan itu kepada saudara. Saudara, 11 kali di resolusi itu saya menceritakan kepada keluarga saya di Jember itu sekali, saudara. Masa resolusi. Saya tidak pernah ngomong habis di resolusi kemudian saya telepon, cerita, nangis. Mbak, aku di resolusi, Bu, aku di resolusi. Piye ini? Loh, kalau saya cerita ke mereka, apa yang mereka lakukan, saudara? Ya pulang ke Jember. Toh itu yang mereka inginkan, kami pulang ke Jember. Toh pelayananmu dibutuhkan di sini, ayo pulang ke Jember. Waktu kami sekali menyampaikan itu, saudara. Waktu gereja ini mau dibakar, belum seperti ini. Masih batako, masih satu kotak kecil. Lek kadang ibadah ular jalan ya Bu Deni. Ular melaku, Bu Tuti tahu itu ya. Di saat kami itu merasa sesak, saudara ya, ada tawaran, saudara, untuk Markus mengembalakan di tempat lain. Waktu itu namanya Tiberias yang ada di Wilingi, nawari Om Markus. Ayo toh Pak, gabung sama kami. Apa sing mbok pertano di sini iki? Cuma pirang iji, nggak ngisong kayak makan, nggak bisa memberi persembahan untuk makan setiap hari, nggak bisa kami, rasanya seperti itu. Tapi ya kami jawabannya tetap Tuhan yang menyuruh kami di sini. Tuhan yang menyuruh kami di sini. Saudara, di sini nih
dirintis oleh GSJA 2 kali. Dulu GSJA Rehoboth pernah menyuruh ada namanya staf namanya Mbak Esther. Iki podo jenengi. Ya podo ginuk-ginuk ngono. Kesini mencari tempat, saudara. Beberapa kali datang, beberapa kali mengunjungi, tidak seramai sekarang. Rumah semua masih batako, tidak secantik-cantik sekarang rumah-rumah di perumahan. Gagal. Kemudian Bapak Aleng pernah, saudara. Saya tidak tahu itu ngontrak atau beli di Blok C di pojokan itu sekarang yang dibangun rumah Bu besar itu yang pernah dipakai oleh Pak Aleng untuk mau merintis di sini. Kok angel yo? Kami pernah diberitahu, saudara. Ojo ngerintis neng daerah Pakunden Lor kono. Ini belum Tanjung Sari. Iku tanah tandus. Lek wong istilahnya kalau orang berujul iki tanah tandus, saudara. Banyak batu karang. Lek ditanemi padi itu pasti mati. Itu bahasa yang saudara-saudara kita pakai. Pak Markus, kalau mau ke sana, lek bisa jangan. Carilah di lokasi yang lain. Tapi Om Markus bilang, iya, kami akan mencoba dulu di Pakunden Lor itu. Sekarang menjadi Tanjung Sari namanya. Saudara, kalau kami nggak bertahan, pekerjaan Tuhan tidak ada di sampai sekarang. Demi Allah yang hidup, ini Elia katakan, saudara. Demi Allah yang hidup, membuat Elia berani terus bertahan, menyampaikan kebenaran. Saudara, Elia melakukan tugasnya sebagai nabi, memberitakan firman Tuhan kepada Ahab. Saudara, kemudian Elia juga manut pergi ke tempat yang ditentukan oleh Tuhan, di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Mungkin Elia bisa saja ngomong, Tuhan, kenapa aku nggak dikirim ke sungai Yordan, di pinggir sungai Yordan? Di pinggiran sungai Yordan sana banyak buah-buah yang seger. Buah-buah liar yang bisa aku nikmati. Kenapa kok Tuhan menyuruh aku ke sungai Kerit, sungai yang sangat kecil? Tapi dia manut, saudara. Dia nggak bertanya itu, walaupun sebenarnya dia bisa bertanya kepada Tuhan. Dia tetap taat, manut sama tuntunan Tuhan, melangkah tetap ke sungai Kerit. Saudara, karena ketaatan Elia itu, saudara. Ayat yang keempat bersama-sama kita lihat tadi. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak akan mencukupi kebutuhanmu. Roti dan daging dikirim untuk Elia. Saudara, engkau yang taat sama Tuhan, yang setia sama Tuhan, itu enggak dipermalukan loh, saudara. Enggak dibuat malu sama Tuhan. Enggak dipermalukan sama Tuhan, saudara. Waktu ibu saya itu ngomong, saudara, kakak saya itu ngomong. Dulu kakak saya itu sering, saudara, waktu jemaat masih sedikit, 5 orang, 10 orang, itu sering kesini dan melihat dengan mata sendiri, melihat setiap dia habis pulang, mau pulang ke Jember, perkataannya tuh selalu sama dan tidak pernah berubah. Kamu yakin akan terus di sini? Yakin kamu akan membesarkan anakmu di sini? Ketoke lo jemaatmu itu nukokno susu ae enggak iso. Kamu yakin mau bertahan di sini? Itu perkataan kakak saya, saudara. Saya katakan, yakin. Seandainya saya nggak bisa beli susu, masih ada air putih tak kayak Audi itu. Saya kira dia tumbuh subur dan segar. Saudara, kakak saya itu setiap hari itu telepon. Dulu itu ada telepon
nggak ada HP ya saudara ya. Telepon saya. Mesti pertanyaannya itu gini, masa apa hari ini susunya anakmu masih ada atau sudah habis? Itu kalimat yang bukan saya bosan dengan pertanyaan itu saudara. Tapi itu bentuk perhatian kakak saya kepada saya. Wis masa hari ini sudah. Susunya anakmu ono pontek ada. Make garek sak sendok tak ngomong ada. Karena saya juga mau mempermalukan Tuhan saya yang saya layani saudara. Saya nggak mau minta-minta kepada keluarga saya. Nggak mau saya mempermalukan Tuhan yang saya sembah itu. Saya juga ingin membuktikan kepada mereka, saya pun bisa menyekolahkan anak saya, bisa mendidik mereka. Karena saya punya Tuhan yang besar, yang bisa memelihara hidup kita. Saudara saya cuma ingin mengajak saudara, ayo kekristenan kita ini jangan cuma dijadikan sebagai apa ya saudara ya, identitas. Ayo kita itu mengalami Tuhan itu setiap hari saudara. Tuhan yang hidup itu kita nikmati setiap hari. Ya benar ternyata, yes benar Tuhan ternyata, benar. Gak salah ternyata, Tuhanku ini gak salah. Saudara, orang bilang pinggiran Pakundan ini tanah yang tandus. Buktinya karena berkat dari saudara-saudara semua, saya bisa menyolokkan anak-anak saya. Katanya orang Pakundan Utara ini gersang yang gak bisa ditanemin apapun. Anakku gede-gede loh saudara. Ini kan bukti pemeliharaan Tuhan. Misalkan saya melihat tempatnya Pak Yayak jualan itu ya, Pak Ayak yang kalau malam saudara, tempatnya sekitarnya Mbak Suji itu memang ramai orang jualan, lalu lintas orang berkeliweran itu banyak. Tapi tempatnya Pak Ayak itu sepi kalau malam, betul Pak Ayak? Bener saudara, kalau saudara main ke tempatnya Pak Ayak itu malam sepi. Tapi kalau Tuhan yang memberkati, walaupun sepi, selalu ada saja, selalu ada konsumen, selalu Tuhan kirim pembeli. Amin dong. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Tuhan ingin selalu membuktikan kepada orang-orang yang percaya, bukan cuma orang Kristen, tapi orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Sing orang Resulo, sing gak sambat, lek dibawa ke Sungai Kerit, digone Sungai Kerit dituntun loh, mbak Tuhan ini Sungai Kerit, dorong nyampe di Sungai Kerit. Aduh Tuhan, iso apa ora iki ya? Susah banget ini penghasilan kita hari ini. Kok bisa ini? Ini kita masih dituntun ini. Tangan Tuhan loh sedang menuntun kita, tidak melepaskan. Ayo percaya saudara. Saudara selama hampir 26 tahun. Tante pernah nggak datang ke rumah saudara dengan mengatakan, Bu Tuti, bolehkah aku pinjam beras 1 kilo saja? Karena hari ini aku tidak ada yang dimasak. Pernah mengatakan Bu Tuti? Atau mungkin kepada yang lain? Bisa jadi tante lupa ingatan, amnesia yang dulu-dulu. Hari ini aku gak bisa beli susu anakku, gak bisa beli beras. Bolehkah aku meminta besarnya 0,5 kilo ke rumahmu? Tuhan kita Tuhan yang besar, dan Dia berjanji kalau engkau percaya dan mau dituntun walaupun itu ke Sungai Kerit, sungai yang kecil, Tuhan mengatakan aku akan memelihara engkau. Sampai kapan saudara Tuhan pelihara hidup kita? Sampai selesai. Benar.
sampai selesai ya Pak ya. Sampai menutup mata, itu janji pemeliharaan Tuhan. Saudara, saya pun kan tidak tahu. Umur seseorang itu tidak ada yang tahu, saudara. Saya tapi ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau Engkau tidak mengizinkan sampai aku melihat anak-anakku itu menikah, anak-anakku itu punya cucu, tapi aku yakin Tuhan yang menjaga mereka, Tuhan yang pelihara mereka. Orang tua kan terbatas, memandang mereka terbatas, memelihara mereka terbatas, menolong mereka terbatas. Ingatkan anak-anak kita, Tuhan kita tuh enggak terbatas. Sebab itu dalam banyak hal anak-anak kita harus dilatih. Anak-anak kita harus belajar, dilatih, enggak harus digendong terus. Dilatih untuk mereka berjalan di sungai Kerit, walaupun itu sulit. Berjalan di batu yang terjal, walaupun itu tidak mudah. Supaya apa? Supaya mereka pun terbiasa berjalan di bebatuan yang besar, batu yang kasar. Karena apa? Kita sebagai orang tua tidak terus bisa mendampingi mereka. Tapi waktu mereka terbiasa hidup di dalam tekanan, mereka hidup terbiasa di sungai yang kerit, sungai yang kecil, mereka tetap percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Selalu ada burung gagak yang Tuhan kirim. Lewat apapun, lewat cara apapun, Tuhan bisa pelihara hidup kita dan anak cucu kita. Jadi saudara, nggak boleh khawatir lagi. Saudara jangan khawatir lagi dan jangan takut. Tuhan, ojo panggil nyawa, ambil nyawaku dulu. Kita nggak bisa kompromi dengan perkataan kita. Tuhan, jangan panggil aku dulu sebelum anakku semua menikah, sebelum cucu-cucuku besar, sebelum anak-anakku punya rumah, jangan dipanggil aku dulu. Saya mau katakan siapa saya? Saya ngomong gitu sama Tuhan. Ya saudara ya, kita nggak punya hak apapun untuk bicara seperti itu. Karena saya dan saudara ini kan debu tanah yang diangkat sama Tuhan menjadi orang yang berharga. Kita nggak punya hak apapun untuk minta seperti itu. Jadi saya sekarang sering katakan kepada anak-anak saya, saudara, kalau mama tidak ada, itu perkataan saya. Kamu harus bisa melakukan ini sendiri. Harus bisa melakukan itu sendiri tanpa mama. Belajar. Belajar mengambil keputusan, belajar hidup berdikari, mandiri atas hidup sendiri. Kalau tidak terbiasa, ya enggak bisa. Kalau apa-apa papa, apa-apa mama, mereka enggak bisa. Mereka enggak biasa di jalan yang berkerikil, enggak bisa saudara. Tapi anak yang biasa, mulai saya saudara, hari ini topiknya maaf ya, topiknya itu Mbak Nurul hari ini. Saya dengar kesaksian dia sendiri. Jadi iki itu ngerasani karena ada orangnya. Dia bersaksi kepada saya dan saya ini kagum saudara. Dia ngomong, tante, saya itu mulai sekolah, mulai kecil, nggak pernah rasanya kepingin, nggak tahu rasanya bagaimana bekal buatan orang tua. Dia pernah ngomong seperti itu. Nggak pernah rasanya, piye punya bekal sekolah. Bahkan dia ngomong saudara, itu saya terharu saudara, saya nangis saudara waktu dia ngomong seperti ini. Tante, kalau saya pulang sekolah kepingin makan, harus berjuang. Ini ada orangnya. Harus berjuang, dia pulang sekolah kepingin makan, dia harus berjuang untuk mendapatkan makan itu. Entah nyari apa, atau bantu orang tua. Anak-anak muda yang ada di sini, bersyukurlah kalian. Kalau mamamu, papamu bisa mencukupi kebutuhanmu, itu anugerah. Tapi saya katakan sama Mbak Nurul, kamu harus bangga. Tuhan memberi kesempatan seperti itu. Kamu berdiri di batu-batu yang terjal, yang membuat kakimu itu sakit.
Karena apa? Itu membuat dia menjadi orang yang kuat, orang yang hebat, orang yang mudah. Masalah kecil buat dia, ya mungkin buat seseorang masalah ini berat. Tapi mungkin buat Mbak Nurul menjadi kecil, kenapa? Udah mulai kecil dia terbiasa. Biasa berjuang. Anak yang tidak dibiasakan berjuang, nggak bisa. Sebab itu kalau kita punya anak-anak kecil, biasakan juga mereka hal kecil, mengatur tempat tidurnya walaupun tidak resik, mencuci piring makanannya sendiri, diajari. Biar apa? Nggak resik apa-apa, nanti kita ulangi lagi, kita cek. Saya ingin itu sudah, waktu anak-anak masih kecil, loh saya gak resik ya tak seneni, iki ngomong nobien. Saya cek masih ada minyaknya, saya ulangi lagi. Tapi harus, ayo cuci piring masing-masing, sendok masing-masing, dicuci. Dicuci kaos kakinya sekolah. Gak bersih nanti dia ngalih, tak ulangi lagi saudara. Saya membiasakan mereka mulai kecil mencuci dalaman sendiri. Ini karena anak-anak saya perempuan, baju daleman itu harus mereka lakukan. Tak enteng goni sandingnya saudara, caranya supaya tak lihat, oh iya. Waktu mereka jauh dari tante, mereka sudah bisa melakukannya. Enggak semuanya dibruk, taruh bruk kamar mandi gitu ya saudara. Jadi siapa yang menolong anak-anak kita, pertumbuhan anak-anak kita? Ya harus kita saudara ya. Supaya mereka menjadi dewasa, tumbuh. Pada waktu kita meninggalkan mereka suatu hari, kita tidak takut lagi, tidak khawatir lagi. Ada orang tua kadang yang tidak rela anaknya itu nyeklek kompor. Ini saya tidak menganjurkan buat anak balita ya saudara ya. Anak-anak yang sudah bisa lah, maksudnya ya umur kelas 3 itu saya pikir sudah mulai bisa untuk nyalakan kompor. Kita dampingi, ojo dilepas, dampingi. Seenggaknya mereka bisa goreng telur, itu iso. Ojo pas godok banyu tok, iso nih. Kadang ada loh orang itu nggak ngerti caranya ngerebus air loh, ini sungguh sudah. Saya pernah ada mahasiswa praktek, saya minta tolong karena listrik mati, jadi buat kopi itu pakai kompor, nggak pakai dispenser. Tante, maaf tante, ini sudah mendidih apa belum? Lah sudah keluar ini belum? Gelembung-gelembungnya. Coba tante, sini saya digeret. Aduh, iki lho. Iki ngerebus air arek wedok lho ra iso. Sebab itu kita perlu melatih anak-anak kita ya saudara ya. Saudara, Elia taat Elia, walaupun resiko nyawanya, dia taat, dibawa ke sungai Kerit, walaupun sungai Kerit tidak nyaman, tapi Tuhan pelihara dia. Sing penting iki ojo, bahasa Inggrisnya iki denger sulo, gitu saudara. Ya, wis itu menjadi apa ya? Kalau kita apa-apa ngersulo, itu membuat kita ini menjadi tidak bisa melihat kebaikan Tuhan, saudara. Misalkan ya, seorang anak, kemarin mamanya masak soto, kemarin lagi masak ayam goreng, kemudian kebetulan hari itu hanya oseng-oseng buncis, misalkan sama kerupuk saja. Anak kemudian marah kepada orang tuanya, nggak mau makan. Karena dia sudah nesu, lali loh kebaikan mamai kemarin loh. Kemarin yo masakno soto loh, kemarin yo masakno ayam goreng, gitu lupa. Yang diingat itu sekarang mama papa nggak sayang aku. Masa aku pulang sekolah capek-capek cuman nemu ongseng buncis sama kerupuk, akhirnya nggak makan. Udah lupa kebaikan yang mamanya kemarin itu. Dia tanpa tahu lek dompete mamae cuma pedang itu gambarnya.
Saudara ya, ayo kita mulai menjadi anak Tuhan yang bersyukur. Elia menerima pemenuhan jaminan pemeliharaan Allah soal makan dan minum. Saudara, burung gagak itu burung yang kurang disukai sama semua bangsa kayaknya. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa burung gagak kurang? Selalu konotasinya itu negatif. Kenapa? Ada yang tahu? Bisa menolong saya? Kalau ngomong no burung gagak, nih ngomongku no burung gagak loh. Berarti titik-titik. Berarti ada orang meninggal. Bisa jadi di rumah itu. Lek mencelokin di rumah kita, berarti anggota keluarga kita nanti ada yang ada lagi nggak yang tahu artinya lagi? Itu yang pertama. Ada lagi? Ada yang tahu lagi? Hah? Iya, suka makan. Artinya itu apa? Koproh. Ada lagi artinya. Selain tadi kan menclok, itu kalau ada mesti ada anggota keluarga yang meninggal. Iya. Itu sebagai tanda-tanda. Pokok negatif terus. Diliwati burung gagak tok, liwat tok lho burung gagak lho. Jenenge wong urip ning alam bebas liwat ora oleh. Liwat. Aduh, omahku diliwati burung gagak iki ono apa iki? Ono musibah apa iki aduh. Pak, ojo lunga, Pak. Wis ojo lunga iki mau burung gagak liwat omahe kene. Wis ojo metu wis. Saudara, ini bukan cuma di Indonesia. Burung gagak itu juga ditakuti oleh masyarakat dari negara-negara lain. Ingin ini loh, Tuhan ingin membuktikan, mencelikkan mata saya dan saudara. Hal yang menurut kita buruk, hal yang negatif, Tuhan bisa pakai untuk memberkati kita. Yang enggak nyana-nyana itu loh saudara. Orang yang enggak diduga itu pun bisa memberkati engkau. Orang sing nganyelke, orang sing megelke selama ini, orang sing suka ngerasani kamu selama ini. Ternyata Tuhan pakai dia untuk menjadi saluran berkat buat hidupmu. Amin dong. Tuhan itu bisa kirim burung gagak manapun untuk memberkati anak-anaknya, ya. Asal kita terus bersyukur, nggak ngeluh, nggak ngersulo. Berkat Tuhan itu mengikuti perjalanan hidup orang yang nggak ngersulo. Contohnya yo, padu terus sama suami si tukaran, lawangnya tutup, misalkan gitu. Oh, Mbak Udi nutup tenan lawangnya. Lawangnya tutup, gitu ya. Misalkan tukaran suami istri, bertengkar lawangnya ditutup ben gak krungu tonggo. Prang. Padahal tonggo niki mau nggo berkat di omahe ape ater-ater. Krungu teko omah glodakan tukaran ya wis digo berkati dikekno. Go mulih. Ini guyon saudara, tapi ini memang menjadi ilustrasi orang Jawa zaman kuno dulu. Wong sing gampang tukaran karo pasangan, karo anak-anake, karo mantu, karo maratuwa. Jarene orang Jawa kuno itu mbiyen rezekimu adoh. Rezekine menjauh itu benar. Ya contohnya mau lho. Wong ater-ater sido. Gak sido ater-ater, krungu klontangan niku mau. Wedi. Oke, Tuhan memberkati kita semuanya pagi hari ini. Kita semangat terus, kita taat kepada Tuhan. Dibawa ke situasi yang seperti apapun, tidak enak seperti apapun, ke sungai kerit sekalipun, ayo tetap manut. Jangan menggerutu, percaya terus sama pemeliharaan Tuhan ya. Pada waktu kita taat, setia sama Tuhan, manut sama tuntunan Tuhan, berkat Tuhan itu terus menyertai perjalanan hidup kita. Kita nyanyikan pujian yang lagu yang pertama tadi Mbak Udi, Mbak Desi, minta tolong Mbak Desi. Tuhan kau sungguh besar tadi.
Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Tuhan, kau sungguh besar, sungguh Tuhan, karyamu Tuhan tiada hentinya ku mengucap syukur, hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku selalu. Kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Haleluya. Saudara, mari bangkit berdiri bersama-sama. Oh Yesus, di tempat dudukmu mungkin ada di antara kita yang kadang merasa ragu dengan pemeliharaan Tuhan. Kita merasa bergumul begitu lamanya. Kita merasa seakan-akan, mengapa Tuhan aku ada di sungai Kerit begitu lama, di sungai yang kecil ini. Tuhan ingatkan engkau pagi hari ini, saudara. Walaupun mungkin kau ada di sungai yang kecil, percayalah selalu, burung gagak akan bisa mencukupi kebutuhanmu. Roti dan daging Tuhan akan terus kirim untuk hidupmu. Oh Jesus. Mari nyanyikan pujian ini dan angkatlah kedua tanganmu. Tuhan, kau sungguh besar. Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku. selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu. Yes, haleluya. Kami percaya Tuhan. dan selalu. Kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Saya mengundang pelayan perjamuan akan mempersiapkan diri. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Kaum pria saja nyanyikan pujian ini, kaum pria. Oh sungguh Tuhan, pengakuan kami pagi hari ini. Oh Tuhan, benar. Mari angkat hatimu, angkat tanganmu. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku selalu. selalu dan selalu. Kau angkat hatiku,
kuduskan hamba-hambamu. Mau selalu Sucikan perjamuan kudus pagi hari ini Tuhan. Mendatangkan berkat, mendatangkan kesembuhan buat kami perjamuan kudus pagi ini. dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Kalau engkau ada yang sakit pagi hari ini, dengan iman percayalah, pagi hari ini kau pulang akan membawa sorak-sorai kesembuhan terjadi dalam hidupmu. Engkau yang merasa terus dibawa Tuhan ke sungai Kerit, percayalah juga dengan imanmu selalu ada burung gagak yang Tuhan kirim untuk mencukupi kebutuhanmu. Haleluya. Ku mau selalu Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. amin, amin. Oh Yesus. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Oke, saudara semua sudah terlayani dengan baik. Saudara boleh membaca pesan firman untuk saudara. Kiranya pesan firman Tuhan untuk saudara ini akan menguatkan kita, menguatkan perjalanan hidup kita sepanjang 1 bulan ke depan ini, saudara. Mari kalau saudara sudah mempersiapkan roti, kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan baik-baik. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti di tangan kanan kita ini adalah lambang, saudara, dari tubuh Yesus yang sudah dicabik-cabik, dihancurkan, diremukkan untuk menebus saya dan saudara. Untuk mengampuni dosa saya dan saudara. Jangan kembali lagi kepada dosamu. Mari mengucap syukurlah kepada pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Mari terima tubuh Yesus ini dengan penuh ucapan syukur. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Saudara boleh mengangkat anggur di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, anggur di tangan kanan kita ini adalah lambang dari darah Yesus yang sudah dikorbankan untuk kita semuanya,
yang sudah dicurahkan saudara. Harusnya saya dan saudara yang menerima penghukuman di atas kayu salib ini. Tapi Tuhan merendahkan dirinya. Dia rela untuk saya dan saudara. Supaya setiap kita yang percaya kepada Yesus, hidupnya akan diselamatkan. Kita akan menerima kekekalan. Mari kita minum anggur sebagai lambang dari darah Yesus dengan penuh ucapan syukur. Engkau yang sakit, percayalah, Yesus menyembuhkan engkau pagi hari ini di dalam nama Yesus. Bapak Widodo berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Ya Yesus, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Amin, terima kasih, Tuhan berkati. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Hanya Engkau yang layak ku agungkan. Terima kasih pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, tolong dalam perjalanan hidup kami Tuhan terus menuntun langkah kami. Tuhan, kalau mungkin kami sempat terjatuh, kiranya gandengan tangan-Mu tidak lepaskan dari kami. Terima kasih kalau yang sakit kami tahu pagi hari ini kami pulang sudah membawa kesembuhan dari Tuhan. Kalau ada di antara kami yang sedang menghadapi pergumulan, kami tahu Tuhan bukan hanya menyediakan jalan keluar, tapi Tuhan juga memberi kekuatan buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan pula ulang tahun gereja di hari Minggu depan ini. Tuhan berkati. Tolong untuk seluruh panitia memberikan kesehatan buat kami semuanya, kesatuan hati, kesatuan roh, para pelayan-pelayan mimbar, konsumsi apapun bentuk pelayanan yang kami akan kerjakan, seksi acara Tuhan tolong semua yang kami berikan untuk Tuhan adalah yang terbaik. Berkati seluruh keluarga eklesia Tuhan, dengan hidup yang diberkati kami tahu bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan, tidak dengan menggerutu, karena kami tahu berkat Tuhan yang kami miliki adalah datangnya dari Tuhan. Terima kasih. Mari saudara yang terkasih, kita akan pulang bersama-sama. Kiranya kasih karunia rahmat dari Allah Bapa kita, cinta kasih kemurahan kebaikan dari Tuhan Yesus, sukacita, penghiburan, kekuatan Roh Kudus terus akan menyertai perjalanan hidup kita, saudara, mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Panitia tolong jangan pulang sebentar ya. Boleh jualan di luar